Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti pesantren Ramadan yang diadakan oleh SMK Batik 2 Surakarta pada pagi hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Amin. Kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir kelak kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab puasa. Nah, di sini bertepatan dengan kita masih berada pada bulan Ramadan. Jadi kita sekarang akan memperdalam tentang bab puasa. Puasa itu apa sih? Nah, puasa menurut bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yakni saumun atau siyamun yang artinya adalah menahan atau imsak. Sedangkan puasa menurut syariat atau syara itu adalah berarti menahan diri dari suatu perkara yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari dengan niat tertentu. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah dengan niat. Jadi puasa tanpa niat itu tidak bisa dikatakan puasa ya, karena niat adalah hal yang membedakan antara suatu perbuatan dengan perbuatan yang lain. Yang membedakan antara itu adalah ibadah atau bukan, seperti itu. Kemudian di sini kita akan belajar banyak hal, mulai dari syarat, kemudian rukun, kemudian apa-apa saja yang batalkan, kemudian sunnah puasa, hal-hal makruh yang hal-hal makruh pada saat puasa dan lain sebagainya. Di sini kita akan membahas tentang syarat wajib puasa. Yang pertama adalah Islam. Jadi puasa itu tidak wajib hukumnya bagi orang kafir gitu. Akan tapi meskipun puasa ini tidak wajib bagi orang kafir, nanti pada akhirat di akhirat mereka akan tetap diazab karena kekafirannya, seperti itu. Kemudian adapun bagi orang yang murtad itu maka wajib baginya itu mengqadha nanti ketika dia itu kembali masuk Islam, seperti itu. Syarat wajib puasa yang kedua yaitu mukallaf. Mukallaf itu terdiri dari 2 poin. Yang pertama yaitu baligh dan berakal. Nah, di sini jadi anak yang sudah mencapai pada usia baligh, atau kalau perempuan berarti sudah haid, kemudian bagi laki-laki itu sudah mimpi keluar air mani, maka dia itu wajib untuk puasa. Akan tapi di sini meskipun anak itu belum baligh, tapi orang tua itu wajib untuk memerintahkan anak atau membiasakan anaknya untuk berpuasa sejak usia 7 tahun, seperti itu. Jadi syarat wajib puasa tadi ada 1 Islam, kemudian ada 2 mukallaf, yang ketiga itu, nah yang ketiga ini ada yang menyebutkannya, ada yang tidak. Yang ketiga yakni mampu mengerjakan puasa. Nah, di sini berarti dikecualikan orang yang lanjut usia atau orang yang sakit, seperti itu. Kemudian kita akan belajar tentang rukun-rukun puasa. Jadi tanpa rukun-rukun puasa ini, puasa tidak akan dianggap sah. Jadi itu, rukun puasa ada berapa? Rukun puasa ada 2. Yang pertama yaitu niat. Nah, niat itu harus dilakukan pada saat sebelum mengerjakan puasa.
dalam konteks puasa ya. Terutama sekarang kan kita masih puasa Ramadan nih. Jadi kita niat bisa pada malam hari atau pada saat sahur seperti itu. Tapi terkadang ada pendapat yang membolehkan kita untuk pada awal puasa Ramadan kita itu niat berpuasa untuk melakukan puasa 1 bulan penuh. Nah itu meskipun nanti kita lupa kita lupa belum niat, itu kita puasa kita masih sah ketika niat awal kita adalah puasa untuk Ramadan 1 bulan penuh seperti itu. Tapi yang secara umumnya biasanya kita niat pada malam hari atau pada saat sahur seperti itu. Sebelum terbitnya fajar seperti itu. Nah di sini Rasulullah bersabda yang artinya barang siapa yang tidak berniat puasa pada malam sebelum fajar maka puasanya tidak dianggap sah. Nah itulah pentingnya niat, karena innamal a'malu binniyat, karena segala sesuatu perbuatan itu adalah tergantung dengan niatnya. Jadi niat itu sangat-sangat penting ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua dari rukun puasa itu adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Nah, di sini hal-hal yang membatalkan puasa itu ada banyak sekali. Menahan dirinya dari kapan? Menahan dirinya sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari di situ. Jadi sejak waktu terbitnya fajar itu waktu imsak, kemudian terbenamnya matahari pada saat waktu maghrib gitu ya. Kemudian apa saja sih yang membatalkan puasa itu? Yang membatalkan puasa ada yang pertama itu makan minum dengan disengaja. Nah ini dengan disengaja ya. Jadi kalau seandainya kalian di tengah puasa itu siang hari seandainya itu kalian lupa nih ada makanan terus kalian coba, wah enak terus dimakan. Nah ketika kalian tidak disengaja atau posisinya itu kalian lupa, maka hukumnya adalah tidak batal. Jadi kalian bisa melanjutkan puasa kalian. Tapi beda cerita lagi kalau kalian makannya itu dengan disengaja. Nah, itu otomatis batal ya puasanya ya. Kemudian hal yang membatalkan puasa yang lain itu apa? Tidak berniat puasa pada malam harinya. Tadi ya malam hari atau pada saat sebelum fajar tadi dia tidak berniat maka puasanya batal. Kemudian muntah dengan disengaja. Nah ini sama ya. Jadi ketika disengaja muntahnya itu berarti batal. Akan tapi kalau tidak disengaja maka bisa dilanjut puasanya seperti itu. Selanjutnya keluarnya darah haid atau nifas. Nah ini bagi mbak-mbaknya, kalau seandainya jam 5 nih keluar darah haid, nah di situ kalian harus harus buka ya, karena puasanya udah batal gitu. Otomatis ya ketika keluar darah haid maka itu otomatis puasanya langsung batal. Kalian bisa langsung buka pada saat itu juga gitu. Kemudian hilang akal atau gila. Nah, itu. Jadi ketika ketika kita ada salah seorang itu gila atau hilang akal di tengah puasa, itu berarti otomatis puasanya adalah batal. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah-sunnah ketika puasa. Hal apa sih yang disunahkan ketika kita sedang berpuasa? Ada banyak sekali nih. Yang pertama itu menyegerakan berbuka puasa ketika kita sudah yakin bahwa matahari telah terbenam. Nah, di sini itu berarti ketika kita sudah yakin, ketika kita bisa lihat nih jadwal imsaknya atau jadwal berbuka puasa itu kita cek, ini kira-kira waktunya udah bener belum? Terus ketika udah ada, kita udah yakin, kita bisa langsung segerakan berbuka seperti itu. Jadi berbuka ini disunahkannya itu bisa dengan disunahkan dengan kurma dulu atau hal yang manis-manis seperti itu. Kemudian sunnah ketika berpuasa itu yang kedua adalah sahur. Nah di sini sahur itu adalah hal yang sangat penting ya ketika kita berpuasa.
sebagaimana Rasulullah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Nah, di situ artinya bersahurlah kalian semua karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat barokah. Barokah itu apa? Barokah itu adalah ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan seperti itu. Jadi selagi kalian itu bisa, selagi kalian itu bangun atau kalian sempatkan untuk sahur, bisa di malam hari atau disunahkannya itu mengakhirkan, ya kita akhirkan. Jadi tidak perlu, kalau mengakhirkan berarti ya sekitar berapa ya, jam setengah 4 atau ya sekitar jam segitu kita akhirkan gitu. Itu sunnahnya. Kemudian perbuatan sunnah lain yang dianjurkan ketika kita berpuasa adalah memberikan makanan untuk berbuka orang yang berpuasa gitu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi menyatakan bahwasanya barang siapa memberi sedekah berbuka atas orang yang berpuasa, maka ia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa. Jadi ketika kita memberi makan, kita memberi buka orang yang berpuasa, kita akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun, seperti itu. Kemudian hal-hal sunnah yang dianjurkan ketika kita berpuasa adalah dengan memperbanyak amalan-amalan ibadah, bisa dengan memperbanyak tadarus Al-Quran, kemudian kita bisa melakukan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah atau sholat-sholat sunnah dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang dianjurkan ketika kita berpuasa itu sangat banyak sekali. Jadi kita manfaatkan mumpung ini masih Ramadan, kita perbanyak amalan-amalan yang bisa menambah pahala kita nanti gitu. Kemudian setelah sunnah-sunnah yang dilakukan ketika berpuasa, kita akan bahas tentang kemakruhan. Ini hal-hal makruh yang dilakukan pada saat puasa. Yang pertama itu adalah mencicipi makanan. Nah ini. Jadi mencicipi makanan itu boleh, tapi hukumnya makruh ya, asal tidak ditelan, asal tidak masuk ke tenggorokan, tidak sampai ditelan. Kalau sudah ditelan berarti otomatis hukumnya adalah batal. Jadi ketika kalian memang sudah kepepet nih, contohnya kalian masak buat orang banyak dan kalian nggak yakin ini rasanya udah pas belum ya, nah itu kalian boleh nih mencicipinya. Tapi dengan syarat itu tadi, kita cicipi langsung kita keluarkan makanan itu, langsung kita keluarkan tanpa menelannya gitu. Kemudian selanjutnya adalah berlebihan dalam berkumur. Nah ini, jadi kalau dalam berpuasa berkumur yang berlebihan itu hukumnya adalah makruh seperti. Jadi nanti kalau bisa jangan sampai berlebihan. Kemudian kemakruhan lainnya adalah bekam gitu ya, bekam. Kemudian ada bersiwak atau menyikat gigi sesudah tergelincirnya matahari. Nah, jadi kalau kalian itu saat puasa itu menyikat giginya, lebih baik itu setelah sahur ya, kalian sikat gigi. Kemudian nanti saat siang itu tidak perlu menyikat gigi gitu, kita langsung nyikat giginya nanti setelah buka itu boleh gitu. Karena hukumnya menyikat gigi pada saat mulai dari waktu zuhur sampai sebelum buka itu hukumnya adalah makruh seperti itu. Nah, itu tadi perkara-perkara yang disunahkan dan dimakruhkan ketika berpuasa. Selanjutnya kita akan membahas siapa sih orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, ini ada beberapa macam orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Siapa saja itu? Yang pertama adalah wanita hamil. Nah, di sini wanita hamil mendapat keringanan itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Begitu juga yang wanita yang sedang menyusui. Kemudian musafir, yakni orang yang bepergian jauh, yang mana bepergiannya itu bukan untuk tujuan maksiat. Nah, kemudian yang keempat itu adalah orang yang
lanjut usia. Nah, di situ jadi orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa itu ada 4. Yang pertama tadi wanita hamil, kemudian ada wanita yang menyusui, kemudian ada musafir, dan orang yang lanjut usia. Nah, untuk orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa tadi itu mereka itu akan mendapatkan konsekuensi karena tidak berpuasa gitu ya. Konsekuensinya apa? Yang pertama itu adalah wajib qadha dan membayar denda gitu. Konsekuensi yang pertama, wajib qadha, wajib untuk berpuasa di luar bulan Ramadan dan membayar denda fidyah ya. Itu untuk siapa saja? Nah, yang pertama itu jika orang tersebut itu membatalkan puasa demi orang lain. Contohnya apa? Contohnya ketika seorang perempuan itu mengandung atau menyusui. Nah, dia tidak puasa karena khawatir pada kesehatan anaknya saja. Jadi karena dia khawatir akan kesehatan anaknya, dia tidak puasa, maka dia wajib untuk mengqadha dan membayar denda atau fidyah. Kemudian yang kedua, yakni bagi orang yang mengakhirkan qadha puasanya hingga datang Ramadan lagi tanpa adanya udzur. Nah, ini jadi ketika kita punya hutang puasa, kita belum sempat untuk membayar hutang tersebut, malah sudah datang Ramadan. Nah, di situ kita wajib untuk membayar denda dan juga mengqadha puasa kita di luar bulan Ramadan nanti, gitu ya. Selanjutnya konsekuensi kedua adalah wajib qadha tanpa membayar denda. Bagi siapa saja ini? Yakni pertama berlaku bagi orang yang tidak berniat puasa pada malam hari. Nah, di situ berarti orang yang belum niat itu berarti untuk puasa yang wajib dia adalah diwajibkan untuk mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Di sini hanya mengganti ya tanpa membayar denda atau fidyah. Selanjutnya yang kedua adalah perempuan yang hamil atau menyusui yang tidak puasa karena dia khawatir pada kesehatan dirinya saja atau kesehatan dirinya dan anaknya gitu. Jadi kalau perempuan hamil atau menyusui tadi itu khawatir akan kesehatan dirinya saja atau kesehatan dirinya dan anaknya, berarti dia wajib qadha tanpa denda. Tapi kalau dia hanya khawatir kesehatan anaknya saja nih, berarti dia wajib qadha dan bayar denda, gitu ya. Selanjutnya konsekuensi yang ketiga adalah wajib bayar denda tanpa qadha. Bagi siapa? Yakni bagi orang yang sudah lanjut usia dan tidak mampu berpuasa. Nah, di sini bagi kakek nenek kita yang sudah lanjut usia dan sudah tidak mampu berpuasa, di sini mereka boleh tidak puasa. Tapi konsekuensinya adalah wajib untuk membayar denda atau fidyah. Gitu. Kemudian yang kedua itu bagi orang yang sakit akan tapi tidak punya harapan sembuh dan ia tidak mampu berpuasa. Di sini bagi mereka yang sakit kemudian tidak punya harapan sembuh dan tidak mampu berpuasa, maka di sini konsekuensinya adalah wajib untuk membayar wajib untuk membayar fidyah gitu ya. Hanya membayar fidyah tanpa qadha puasa ya, gitu. Selanjutnya adalah konsekuensi yang terakhir, yakni tidak wajib bayar fidyah dan tidak wajib qadha itu bagi orang yang hilang akal atau orang yang gila permanen atau yang tidak mengalami kesembuhan. Nah, di situ bagi orang yang hilang akal berarti tidak wajib qadha dan tidak wajib denda. Yang dimaksud denda atau fidyah di sini adalah untuk membayarkan 1 mud. 1 mud itu berapa? 6,5 ons makanan pokok. Nah, karena kita hidup di Indonesia berarti 1 mud beras gitu ya. 1 mud beras atau 6,5 on beras kita bayarkan ke orang lain yang dihitung per harinya. Jadi ketika kita itu
punya hutang puasanya 5 hari, berarti tinggal kita kalikan nih, 5 kali 6,5 on, seperti itu. Nah, itu tadi berarti kita sudah belajar tentang orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa beserta konsekuensinya. Selanjutnya kita akan belajar tentang hukum-hukum puasa. Hukum-hukum puasa itu ada berapa sih? Nah, hukum puasa itu ada 4 ya. Yang pertama ada wajib, kemudian ada sunnah, kemudian ada makruh, dan ada haram. Yang pertama adalah wajib. Nah, puasa yang dihukumi wajib ya seperti yang sedang kita jalankan saat ini, yakni puasa Ramadan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di situ. Kemudian puasa wajib yang kedua adalah puasa qadha. Nah, di sini berarti puasa qadha atas puasa wajib yang kita tinggalkan gitu ya. Jadi contohnya ketika kita tidak puasa, kita tidak bisa berpuasa Ramadan, itu nanti kita qadha, itu hukum puasa qadha itu menjadi wajib. Kemudian ada puasa nazar. Nah, ketika kita nazar terhadap kita ingin sesuatu, kita nazar, kemudian nanti kalau keinginan kita itu tercapai, contohnya kita akan berpuasa seminggu. Nah, di situ berarti puasa kita seminggu itu karena kita nadarkan atau puasa nadar, maka hukumnya adalah menjadi wajib seperti itu. Kemudian puasa-puasa yang hukumnya sunnah. Nah, puasa yang hukumnya sunnah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu puasa sunnah tahunan yang datangnya itu setahun sekali. Contohnya apa? Yakni puasa Arafah. Kemudian ada puasa Tasu'a, puasa Asyura pada bulan Muharram. Kemudian ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Seperti itu. Jadi puasa Arafah, Tasu'a, Asyura, kemudian 6 hari di bulan Syawal tersebut hukumnya adalah sunnah. Seperti itu. Kemudian ada puasa sunnah yang kedua, yakni puasa sunnah yang terjadi setiap bulan. Contohnya apa? Yakni contohnya puasa Ayyamul Bid atau hari-hari putih. Kenapa dinamakan Ayyamul Bid? Karena pada malam harinya itu terang benderang gitu. Itulah kenapa dikatakan Ayyamul Bid. Yakni pada tanggal 13, 14, kemudian 15 pada setiap bulan di kalender Hijriah. Nah, di sini harus digarisbawahi ya. Tanggal 13, 14, 15 itu di kalender Hijriah, bukan Masehi, seperti itu. Kemudian ada puasa yang makruh. Nah, di sini puasa yang makruh itu adalah ketika kita itu berpuasa mengkhususkan untuk hari Jumat gitu contohnya. Nah, kenapa dimakruhkan menurut sebagian ulama di sini? Karena hari tersebut dianggap sebagai hari raya mingguannya orang muslim gitu. Nah, kemakruhan puasa di hari Jumat ini berlaku jika sebelum atau sesudahnya itu dia tidak puasa. Tapi kalau sebelum dan sesudahnya dia puasa, maka hukumnya tidak makruh. Itu adalah puasa-puasa yang hukumnya makruh. Kemudian ada puasa yang hukumnya haram. Kapan saja itu? Yang pertama adalah pada saat hari raya Idul Fitri, yakni tanggal 1 Syawal. Nah, di situ tanggal 1 Syawal itu hukumnya haram ya puasa. Jadi kalian jangan berpuasa pada tanggal 1 Syawal. Mungkin ada yang salah paham. Bu, saya ingin puasa sunnah ya 6 hari pada bulan Syawal itu. Terus kalian mulai dari tanggal 1. Nah, itu salah ya. Kalau puasa sunnah yang pada bulan Syawal itu tidak dimulai dari tanggal 1, bisa dari tanggal 2 gitu. Karena tanggal 1 itu hukumnya adalah haram gitu.
Kemudian adalah puasa pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, ini otomatis ya. Kemudian pada hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, di situ kalian haram hukumnya untuk berpuasa itu. Kemudian dalam kitabnya yang berjudul Risalatus Syiyam, Kiai Ali Maksum menerangkan bahwa terdapat beberapa hikmah karena kita itu berpuasa. Salah satunya adalah yang pertama, orang yang berpuasa itu akan lebih dekat dengan sifat-sifat terpuji. Nah, dalam keadaan ini, seseorang yang berpuasa itu kan otomatis ikut merasakan ini ya, lapar, kemudian akan lebih untuk bersimpati atau berbelas kasih terhadap fakir miskin, orang yang tidak mampu seperti itu. Nah, Alkisah Nabi Yusuf alaihissalam itu pada zamannya beliau itu tidak mau makan atau tidak mau mengambil makanan kecuali beliau itu benar-benar lapar. Nah, hal ini kenapa? Karena beliau itu agar selalu ingat penderitaan orang-orang yang kesulitan makan gitu. Agar beliau selalu ingat penderitaan mereka-mereka yang serba kekurangan gitu. Nabi Yusuf saja seperti itu ya. Kemudian yang kedua, hikmah kita diwajibkan puasa adalah puasa dapat membersihkan dan menjernihkan jiwa orang yang berpuasa dari sifat-sifat yang tercela seperti itu. Karena kita puasa, kita menahan diri kita dari melakukan hal-hal maksiat atau hal-hal yang sekiranya membatalkan puasa, maka itu dapat membersihkan dan menjernihkan jiwa orang yang berpuasa. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu puasa dapat menjaga kesehatan tubuh. Ya, karena kita puasa, otomatis kita akan menjaga apa aja yang masuk ke perut kita nanti. Jadi karena perut adalah sumber penyakit, apa yang kita makan itu. Nah, dengan puasa itu adalah suatu tindakan preventif atau pencegahan. Itu agar bisa untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kemudian yang keempat nih, puasa bisa membuat pikiran kita tenang dan bisa membersihkan hati seperti yang telah saya bilang tadi. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang perutnya lapar karena puasa, pikirannya akan menjadi luas dan hatinya akan bersih gitu. Dan kita sebagaimana pesan Luqman kepada putranya, hai anakku, jika perut seseorang terlalu kenyang, pikirannya akan tidur atau mati, hikmah atau kearifan akan hilang, dan anggota tubuhnya enggan diajak untuk beribadah. Nah, di situ berarti kita dapat mengambil poin penting ketika perut seseorang itu terlalu kenyang, dia akan pikirannya itu tidak akan bisa lincah, tidak akan jalan gitu. Kemudian anggota tubuhnya itu sulit untuk diajak beribadah gitu. Jadi alangkah beruntungnya kita pada bulan ini kita mendapati bulan Ramadan, karena ini sudah memasuki tanggal 14 ya. Marilah kita maksimalkan ibadah kita, mari kita konsisten menjalankan amalan-amalan sunnah, kemudian tarawihnya kita jaga, kemudian tadarusnya juga. Jangan sampai nanti Ramadan berlalu kita tidak mendapatkan pahala yang lebih gitu ya. Jadi mari kita senantiasa untuk istiqomah melakukan amalan-amalan yang baik pada bulan Ramadan ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ingat, setelah materi ini kita akan ada latihan. Nah, di situ pertanyaannya akan berdasarkan apa yang telah saya jelaskan tadi. Jadi silahkan diperhatikan dengan baik seperti itu. Nah, semoga bermanfaat apa yang telah
kita pelajari hari ini saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.